Coba lanjut Cem. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kondel kita pada siang hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 47 Kota Tua, selanjutnya pemateri atau narasumber kita pada kondel siang hari ini, seterusnya Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 47 Kota Tua. Baiklah, pada siang hari ini acara yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri. Selanjutnya kata sambutan oleh Ibu Ermiwati SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 47 Kota Tua. Kepada Ibu Ermiwati dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kondel kita ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua pusaka untuk kita sebagai pedoman hidup kita. Guru serta karyawan SD Negeri 47 Kota Tua, dan teristimewa kepada narasumber Vera Andani yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk kita semua ya. Di jaringan apa itu? Kegiatan konten kita yang berjudul tentang budaya positif. Sosialisasi budaya positif. Adapun tujuan dari acara ini untuk memberikan contoh-contoh teladan bagaimana cara membudayakan positif di dalam kelas kita masing-masing. Jadi untuk lebih lanjutnya, lebih perincinya, marilah sama-sama kita mendengarkan dari narasumber kita, yaitu Vera Andani sebagai narasumber. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan kepada Vera, nanti dipersilakan. Dan kemudian tentang kegiatan ini berguna lah untuk kita semuanya, bagaimana cara kita menerapkan di dalam pembelajaran kita dalam kegiatan sehari-hari. Jadi adalah perubahan dalam menghadapi siswa kita dalam pembelajaran. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita sama-sama mendengarkan dari pemateri kita. Demikianlah kata sambutan dari saya sebagai kepala sekolah. Jadi mari kita sama-sama kita ikuti. Semoga apa yang disampaikan oleh materi kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
materi oleh Ibu Ferandani SPDGR. Kepada Ibu Ferandani dipersilakan. Terima kasih moderator. Terima kasih juga Ibu Ermiawati atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan Kombel kita ini. Kegiatan kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkah rahmat beliau kita masih bisa berkumpul via online. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, insya Allah kegiatan Kombel kita bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ataupun rintangan yang menjadi penghambat kegiatan kita sampai akhir hendaknya. Sebelumnya saya sebagai pembagi materi, insya Allah nanti akan mengajak Bapak Ibu semua secara aktif dalam kegiatan ini. Kita nanti kegiatannya bukan terpaku mendengarkan materi saja, tapi nanti diminta ada feedback dari Bapak Ibu semuanya. Nanti kita ada juga kuis, ada ice breaking, kemudian ada mengisi refleksi menggunakan media Jamboard nantinya. Materi kita sekarang tentang budaya positif, ada 8 nanti itemnya. Insya Allah mudah-mudahan sampai kita membahas sampai ke 8-nya. Dan ini diharapkan bisa nanti menjadi modal kita dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Baik, ke Ibu Kepala Sekolah Ibu Ermiawati, saya mohon izin untuk menyampaikan materi. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesediaan waktunya, yang mana kegiatan ini sebenarnya juga sebagai aksi nyata saya sebagai guru penggerak ketika setelah mendapatkan materi dari fasilitator tentang budaya positif. Jadi kita itu diharapkan untuk berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Jadi harus ada pengimbasannya dalam materi yang sangat penting ini, karena ini sangat penting sekali untuk kita terapkan. Awal-awalnya mungkin nanti Bapak Ibu agak terkaget dengan materi ini sama dengan saya, karena ada yang bertentangan dengan diri kita sebelumnya gitu, agak berbeda dengan yang kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, bagaimana kelanjutan materinya boleh disimak ya Bapak Ibu. Saya izin share dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Mohon untuk suaranya satu Bapak Ibu. Terlihatkah yang PPT saya tampilkan? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Oke, judulnya di sini karena materinya kemarin modulnya 1.4. Jadi ini merupakan program guru penggerak. Saya sebagai narasumbernya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang. Kemudian sebelum kita mulai kegiatan, mari kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Mau Bapak Ibu ice breaking? Nanti kalau Bapak Ibu mau menjawab boleh raise hand ya. Ada tombol tangan, silakan klik tombol tangan itu. Bisa Bapak Ibu? Yang di sebelah titik 3 itu ada tanda tangannya seperti ini, telapak tangan. Nanti kalau yang tahu jawaban boleh raise hand, nanti saya sebutkan namanya baru langsung dijawab. Oke, ice breakingnya seperti ini. Nanti ada kalimat saya bacakan, yang tahu jawabannya boleh langsung raise hand atau angkat tangan, dipencet yang ada di layar laptopnya masing-masing. Nampak tangan 5-nya itu tos kayak tos Bapak Ibu. Nah, silakan nanti anda jawabannya. Kelima seperti ini. Jika Pak Alan pergi ke Denmark, oh ya, clue-nya lupa saya. Clue-nya maju 3
langkah. Cluenya maju 3 langkah. Nah, jika Pak Alan pergi ke Denmark, maka Ibu Ermiwati pergi ke Hong Kong. Jelas Bapak Ibu? Saya ulangi, jika Pak Alan pergi ke Denmark, maka Ibu Ermiwati pergi ke Hong Kong. Nah, kalau Pak Oni Audiandi Sapti pergi kemana? Siapa yang tahu jawabannya? Silakan raise hand Bapak Ibu. Jika Pak Alan pergi ke Denmark, kita maju 3 langkah. Bu Ermiwati pergi ke Hong Kong. Dan Pak Oni Audiandi pergi ke... Yang tahu jawaban boleh raise hand Bapak Ibu. Maju 3 langkah. Pak Alan ke Denmark, Ibu Ermiwati pergi ke Hong Kong. Lalu Pak Oni Audiandi Sapti pergi kemana? Yang tahu jawaban ayo silakan, jangan takut-takut, jangan takut salah. Wiki Karelo Bu Putri. Boleh rasain dulu, asal jawab dulu. Jika Pak Alan pergi ke Denmark, maka Ibu Ermiwati perginya ke Hong Kong. Kalau Pak Oni pergi kemana? Kita maju 3 langkah. Cluenya maju 3 langkah. Ayo, habis saja untuk ice breaking, jangan sampai, kita 5 menit saja. Kalau saya, Vera, pergi ke India. Berarti kalau Poni pergi kemana? Siapa yang tahu jawabannya boleh raise hand. Maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Alan ke Denmark, Ibu Ermiwati ke Hong Kong. Kalau Pak Oni kemana? Surabaya, ke Swiss. Belum tepat. Ya, Iya Bu. ke Swedia. Malaysia. Hah? Malaysia. Kemana Pak Oni? Dengar-dengarnya udah bisa. Kemana Pak? Iya, betul sekali Pak Oni. Ke Rusia. Kalau Ibu Putri kemana? Kalau Ibu Putri kemana? Kanada. Putri Bu, Putri. Kanada kalau 3 langkah. P Q R S, berarti Putri ke Swiss atau Swedia. Dihitungnya setelah huruf awal namanya. Kalau Bu Mel kemana? U V W X. Kalau Bu Mel yang susah. Bu L X kemana? Korea, Kanada. Siapa tuh Bu Mel? Korea. Siapa tuh Bu Mel? Yang Korea Bu Mel? Kalau Pak Oni betul ke Rusia. Pak Oni betul ke Rusia. Yang susah Yolanda. Yolanda habis apanya? Habis abjadnya. Kalau Ibu Fadila Rahmania, F G H I, berarti ke India boleh. Ke iya apalagi tuh. Paham ya Bapak Ibu gamesnya? Swiss. Siapa yang Swiss? Putri ya, Bu Putri ke Swiss.
PQRS, maju 3 langkah. P mana dihitung? P-nya nggak dihitung, kita maju langsung 3 langkah. Oke Bapak Ibu, kita cukupkan ice breakingnya. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah paham ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelasnya, yang bisa mengajak siswa untuk menemukan segala sesuatu yang baru gitu. Nanti bisa diganti. Boleh Bu Mel matikan suaranya? Bu Mel matikan mikrofonnya, Bu Mel. Bantu Bu Mel biar nggak storing. Speaker Bu Mel tolong matian Yola, Encil. Mic-nya ya. Oke. Mudah-mudahan nanti ice breaking ini bisa kita terapkan juga ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kreasikan, boleh maju 2 langkah atau mundur 3 langkah. Jadi itu nanti bisa memancing rasa ingin tahu siswa kita. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita akhiri ice breakingnya, clue-nya boleh nanti Bapak Ibu kreasikan. Oke, kita masuk ke materi. Silahkan Bapak Ibu menonton sebentar video yang saya tampilkan ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang menginginkan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Oke Bapak Ibu, ada sekilas video tentang pendidikan di zaman kolonial Belanda. Kira-kira boleh satu orang untuk mengomentari
apa informasi yang Bapak Ibu tangkap dari video yang sudah saya tampilkan tadi. Bagaimana sih pendidikan ketika zaman kolonial Belanda itu jika dibandingkan dengan pendidikan yang kita lakukan sebagai guru sekarang? Kan kita berarti melaksanakan pendidikan untuk anak kita. Boleh Bapak Ibu satu orang saja, boleh raise hand dulu yang Bapak Ibu tangkap informasinya pendidikan selama zaman kolonial Belanda. Boleh Bapak Ibu, biar nanti kalau materinya tidak dari saya saja. Kalau dari saya saja membacakan nanti mengantuk. Ayo Bapak Ibu, pelan. Pak Oni, Putri, bagaimana pendidikan selama zaman kolonial Belanda dari video tadi? Ayo ulang sekali lagi video ya. Bisa ditangkap videonya Bapak Ibu? Ya Pak Oni, silakan Pak Oni. Sinyal di Tampe Vera atau Tampe Ibu? Nggak lancar videonya Taputa do Putri. Nggak lancar do Bu. Videonya nggak lancar Taputa do Bu. Oh iya lah. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Berarti saya sampaikan saja ya Bapak Ibu ya. Dari video tadi disampaikan bahwa pada zaman kolonial Belanda itu pendidikannya hanya terbatas pada beberapa golongan saja. Contohnya ada yang pendidikannya itu menciptakan atau mempersiapkan untuk orang-orang yang sebagai calon pegawai, dan pendidikan itu hanya untuk kaum bangsawan saja. Kemudian adapun pembelajaran diajarkan hanya pada kegiatan membaca, menulis, dan berhitung saja. Nah itu ya Bapak Ibu pada zaman dahulu ketika tahun 1854. Nah kemudian lahirlah pencetus pendidikan yang kita kenal dengan Bapak Pendidikan, itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara ini nama aslinya yaitu Raden Mas Suwardi Sorjaningrat. Lahirnya di Jogja tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya Pak Ki Hajar Dewantara ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional ya Bapak Ibu ya. Nah, beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 dengan usia 70 tahun. Nah, pada usia 40 tahun di kalender Jawa, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Kenapa beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara? Karena beliau tidak mau disebut kalau Raden itu kan sebagai bangsawan. Kita tahu tadi di zaman pendidikan Belanda itu yang mendapat pendidikan hanya orang kaum bangsawan. Jadi beliau tidak mau dikenal sebagai kaum bangsawan gitu. Jadi ditukar namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Dan maunya dekat dengan rakyat gitu. Selanjutnya tanggal 3 Juli tahun 1922 ini kita berbicara tentang biografi Ki Hajar Dewantara dulu ya Bapak Ibu ya. Ki Hajar Dewantara ini mendirikan sekolah yang namanya Taman Siswa. Tujuannya yaitu pendidikan di Indonesia tidak akan pernah maju selama sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif yang kita kenal tadi, bahwa pendidikannya itu hanya untuk kaum bangsawan saja dan hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung. Maka timbullah idenya Bapak Ki Hajar Dewantara ini untuk mendirikan sekolah yang namanya Taman Siswa. Nah, prinsip dasar yang dikenal dalam Taman Siswa ini kita kenal dengan adanya 3 ya dalam pendidikannya, yaitu Ingarso Suntalat
suntolodo, kalau kita baca bahasa biasanya suntolodo, yaitu artinya di depan memberi contoh, ingamadya mangun karso, di tengah memberikan semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Nah, kita mengenalnya ini sebagai semboyan pendidikan nasional ya Bapak Ibu ya. Ada 3 ya. Yang pertama Ingarso Suntolodo, yang kedua Ingamadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ini ada materi selanjutnya, yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Nah, arti dari menuntun ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, kita sekarang diajarkan dalam mendidik itu bukan lagi menuntut, tapi kita tuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya gitu. Selanjutnya, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya sebuah kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya untuk hidup, tumbuh, dan dengan kekuatan kodratnya sebagai anak. Apalagi kita di SD, berarti kita tidak menuntutnya harus jadi ini, tetapi kita tuntun ke arah yang lebih baik. Khususnya di sini kan disebutkan memperbaiki perilakunya dalam hidup untuk tumbuh sesuai kekuatan kodratnya sebagai anak. Selanjutnya Bapak Ibu, kodrat anak sebenarnya adalah merdeka dan bermain. Merdeka artinya memiliki kebebasan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin dan tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Nah, berarti ini anak-anak itu kodratnya kita bimbing atau kita tuntut untuk menjadi mandiri gitu, dengan sembari kita memberikan kebebasan, tapi kebebasan kita berikan masih sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Selanjutnya, kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cita rasa karsa atau budi pekerti atau karya pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, seperti yang sudah kita lakukan di sekolah untuk kegiatan keminangkabauan ataupun dalam kegiatan di pas penampilan bakat, kita ada juga menampilkan ada permainan anak tradisional. Nah, ini bisa kita lakukan sebagai memenuhi kodrat anak dalam bermain. Nah, kita kembangkan lagi nanti Bapak Ibu, ini perencanaan kita ke depan. Kita rencanakan bahwa kita akan membudayakan permainan tradisional sehingga kodrat anak merdeka dan bermain itu bisa kita penuhi. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada anak. Ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri serta melayani kepadanya. Sesuai dengan ada semboyan yang kita kenal sebenarnya agak bertentangan ya kalau secara umum, cuman setelah dicerna nanti akan ada makna yang tersembunyi, yaitu menghamba kepada murid. Nah, kalau menghamba kepada murid itu sebenarnya kalau secara sekilas kita bahas, kita pikirkan sepertinya kita melayani murid ini kayak kita sebagai pembantu, tapi makna sebenarnya bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Menghamba kepada murid itu kita memberikan kodrat anak-anak ini sesuai dengan contoh-contoh kodrat yang tadi yang saya sampaikan tadi. Bukan murid untuk guru, tetapi guru untuk murid, karena sejatinya pendidikan adalah berpusat dan berpihak kepada murid atau anak. Yang terakhir itu anak bukan tabula rasa. Nah, ini artinya anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan atau kita sebagai pendidik yaitu menuntun serta memfasilitasi anak untuk menebalkan garis yang samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya
Yang pertama yang kita lakukan itu memperbaiki lakunya, bukan isi kepalanya dulu ya Bapak Ibu ya. Lakunya atau sikapnya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jika sikap dan atau perilakunya sudah bagus, sudah baik, pembelajaran yang berupa materi, yang berupa isi otak kanan itu bisa dipelajari dari mana saja. Dari YouTube pun tanpa seorang guru orang bisa mempelajari sebuah teori. Nah, yang perlu kita fasilitasi dalam pendidikan yaitu memperbaiki lakunya seorang anak. Oke. Ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu, pembelajaran yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini budi pekerti ya Bapak Ibu ya. Budi pekerti yang akan melahirkan keseimbangan dan keselarasan. Budi pekerti ini bisa meliputi watak, karakter, dan kesatuan pikiran, perasaan atau kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Budi merupakan pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan pekerti yang kita kenal juga dengan tenaga. Semuanya ini diharapkan nanti akan menghasilkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Nah, bagaimana mereka berwatak atau berkarakter sesuai dengan peraturan atau adat istiadat yang sudah ada tentu akan berbeda dalam setiap daerah. Nah, itu nanti diharapkan bisa, jika sudah memiliki karakter sesuai adat istiadat, sesuai budaya yang ada, diharapkan bisa menimbulkan keseimbangan dan keselarasan hidupnya secara mandiri dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan sekolah. Nah, siswa kita dikonsepkan, ini sudah mungkin sering juga kita kenal dengan konsep petani. Diibaratkan guru adalah seorang petani, siswa adalah benih jagung, sedangkan sekolah adalah lahan. Jika benih jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air, dan mendapat sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Pak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Nah, gimana kalau jagungnya itu, bibit jagungnya kita umpamakan jagung ini kan siswa tadi. Bagaimana nanti kalau jagung ini bibitnya kurang bagus? Nah, apa usaha dari petani? Mungkin ditambah pupuknya, ditambah obat-obatannya seperti itu. Nah, itu salah satu langkah yang kita bisa jalani, kita cari solusinya jika bibit atau siswa yang kita hadapi ini bukan bibit yang unggul gitu. Tapi kita masih mengharapkan hasil dari jagungnya itu atau siswanya itu siswa yang unggul. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau tidak ada pemeliharaan sedangkan keadaan tanah tidak baik atau tempat jatuhnya benih tidak mendapatkan sinar matahari atau kekurangan air, maka benih jagung itu walaupun dasarnya baik tidak akan tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Karena petaninya tidak juga berusaha untuk mengharapkan hasil yang baik. Tidak ada juga usahanya untuk mungkin mencari sumber air yang lain biar jagungnya bisa terpenuhi kebutuhan airnya. Nah, kalau dibiarkan saja tentu hasilnya jagung yang akan dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Oke, kita skip saja Bapak Ibu, mungkin ini sudah kita bisa pahami. Nah, apa kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Tujuan pendidikan yaitu menuntun, bukan menuntut lagi. Menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sebagai manusia adalah dia sebagai pribadi ya, mandiri. Kalau masyarakat ketika mereka hidup di dalam lingkungan masyarakat. Merdeka Belajar adalah cita-cita pendidikan Indonesia dan pembelajaran yang mengembangkan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pelajar berkarakter. Sesuai yang kita pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, yang pertama sekali adalah karakter dan lakunya sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada. Nah, ini pemikiran dari kutipan dari Pak Ki Hajar Dewantara, merdeka. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kutipan yang saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada bukunya. Nah, ini profil pelajar Pancasila, ini sudah kita kunyah-kunyah ya, mungkin sudah hancur juga, ada udah bisa langsung ditelan ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila.
yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh raise hand ya. Kalau saya menyampaikan yang terlalu cepat boleh di post. Oke, lanjut kita ke titik materi yang sesuai dengan brosur yang saya kirimkan kemarin, yaitu tentang budaya positif. Ruang lingkup budaya positif ini sangat luas. Nah, kita ambil di sini budaya positif ini sesuai dengan pemikiran juga Ki Hajar Dewantara, karena dasar pendidikan kurikulum Merdeka sekarang kita mengambil semuanya dari pembelajaran yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh seorang petani yang tadi sudah kita bahas. Nah, bagaimana caranya? Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, bisa juga memelihara tanaman padi, bisa juga memberi pupuk dan air. Bahkan membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang petani yang kita ibaratkan sebagai guru tadi. Nah, untuk menciptakan hasil yang lebih bagus itu tentu banyak sekali usaha yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk mencapai hasil jagung yang memang sesuai dengan harapan atau jagung yang unggul. Begitu juga dengan siswa yang kita harapkan, kita umpamakan sebagai jagung tadi bisa kita cari upaya lain untuk menciptakan kualitas peserta didik kita atau siswa kita yang unggul. Salah satunya dengan budaya positif ini. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ya Bapak Ibu. Kita di dalam guru penggerak itu banyak juga beberapa istilah yang mungkin baru bagi kita. Jadi ini ada juga istilah ilusi kontrol, di mana maknanya pada dasarnya kita dapat memaksa. Sebenarnya kita bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sering mengizinkan dirinya dikontrol. Di saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, mungkin ada kalanya kita mengontrol murid padahal mereka menolak. Sebenarnya dalam hatinya dia tidak mau yang seperti itu gitu. Nah, ini adalah ilusi kontrol yang dilakukan seorang guru. Mungkin mereka terpaksa melakukan itu, sebenarnya dalam hatinya tidak mau gitu. Nah, ini salah satu contoh dari ilusi kontrol. Nah, di bawah selanjutnya ada ilusi kritik ya. Nah, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, artinya, maknanya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Kadang ada kalimat yang kita sampaikan kepada siswa itu membuat mereka merasa bersalah. Mungkin mereka bisa melakukan sebuah pelanggaran, kemudian kita berusaha menyampaikan kalimat yang mengandung bisa menekan perasaannya bahwa mereka itu bersalah tentang sikap yang sudah mereka lakukan. Nah, ini bisa menjadi anak ini memiliki identitas yang gagal. Nah, ini sebagai pembuka ya, pengantar untuk budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada juga lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jika maknanya seperti ini, jika kita berikan penguatan positif kepada siswa kita walaupun mereka sudah melakukan pelanggaran atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jika kita berikan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat, nah, ini yang akan bisa membuat mereka menjadi percaya diri, nambah semangat lagi. Dan secara tidak langsung kita pun bisa akan mengontrol karakternya gitu, walaupun secara tidak langsung. Nah, apa yang diharapkan yaitu di sini diharapkan kita bisa memberikan penguatan positif secara efektif dan bermanfaat kepada siswa kita. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Dapatkah kita mengontrol seseorang?
Nah, secara stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa enggak Bapak Ibu? Kita maunya pandangan orang itu sama seperti kita. Tidak bisa kita paksakan. Tetapi dengan teori kontrol, kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mungkin bisa juga berpikiran sama seperti orang itu, tetapi tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Selanjutnya, dengan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilaku yang misalnya saya lakukan salah di mata orang lain mungkin, tetapi perilaku yang saya lakukan ini ada tujuannya. Jika orang lain itu juga melakukan suatu kegiatan, tapi saya rasa kurang tepat, tapi mungkin pasti ada tujuannya yang dilakukan oleh orang lain itu. Jadi kita di sini diharapkan untuk berpikiran secara positif saja. Nah, karena dikenal dalam pembelajaran kurikulum Merdeka sekarang, makanya tidak ada yang salah. Ketika seorang berpendapat tidak ada yang salah, cuma nanti akan kita kuatkan dengan beberapa fakta. Jadi kalaupun salah pendapat yang disampaikan orang itu, cukup dia saja yang tahu, tapi kita tidak menyalahkan gitu. Nah, dengan stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kalau di teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, ketika kita mau berubah, tidak bisa dikontrol juga sama kepala sekolah, tidak bisa juga dikontrol sama teman sebaya atau oleh teman seangkatan atau oleh siswa. Tapi yang akan mengontrol diri Bapak Ibu kita semua adalah kita sendiri. Apakah kita mau berkembang, apakah kita mau maju, apakah kita mau menambah kualitas diri kita. Itu kita yang mengontrol diri kita. Ini sesuai dengan teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan stimulus respon, saya bisa memaksa ada pada saat bujukan gagal, pemaksaan lah dibujuknya, enggak bisa gagal jadi dipaksa lagi. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, kalau dalam teori kontrol itu dikenal dengan adanya beberapa pilihan, menciptakan pilihan baru yang nanti bisa dipilih. Bukan kita langsung tok satu jalan keluar gitu, tapi nanti misalnya siswa kita dia bisa nanti memilih jalan keluarnya yang ini gitu. Bisa dia pilih di antara beberapa pilihan. Kemudian kalau di stimulus respon, model berpikir ada menang kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam teori kontrol tidak ada yang katanya salah. Karena kami mungkin sebagai KP, Pak Oni juga Ibu Kepala Sekolah, walaupun dalam setiap refleksi ada yang salah disampaikan, mungkin tidak sesuai dengan pendapat pemikiran fasilitator, tapi kita tidak disalahkan, malah lebih nanti diberikan pendapat jalannya ini seperti ini kayak gitu. Jadi tidak langsung mulut-mulut mengatakan kita salah. Nah, itu berarti sudah ada penerapan teori kontrol dalam fasilitator refleksi sekolah penggerak. Nah, ini yang harusnya kita terapkan, yaitu teori kontrol ini dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pendidik. Oke, selanjutnya budaya positif ini tidak bisa jauh lepas dari disiplin, yang artinya disiplin ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, kenapa berkaitan dengan disiplin budaya positif ini? Karena kesalahan atau pelanggaran dilakukan itu pasti ada beberapa aturan. Aturan ini bisa menjadikan seorang itu bisa menjadi disiplin. Nah, ini makanya kita membahas dulu tentang disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita lanjut. Nah, dalam disiplin itu ada dikenal dengan teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukum. Nah, kenapa bisa kita
disiplin. Untuk apa disiplin itu? Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, contohnya di sini dalam pembelajaran kami kemarin, yaitu ada seseorang itu yang menggunakan helm untuk menghindari supaya tidak ditilang sama polisi. Tapi sebenarnya kan kita memakai helm itu untuk keamanan diri kita sendiri. Berarti ini motivasi dari eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, contohnya kita mengikuti misalnya webinar atau kita mengikuti sebuah workshop hanya untuk mendapatkan sertifikat untuk e-kinerja. Itu salah satu contoh. Berarti motivasi eksternal juga, bukan murni dari diri kita sendiri. Atau mungkin kita misalnya hadir tepat waktu atau pulang tepat waktu biar nanti menjadi guru favorit atau biar dapat imbalan nanti di akhir semester. Ini contohnya saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bukan merupakan teori budaya positif yang diharapkan dalam disiplin. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang diharapkan dari tujuan disiplin positif itu. Saya mau jadi apa, saya disiplin untuk apa, itu kita yang tahu, bukan untuk apa-apa gitu. Karena misalnya kita hadir tepat waktu atau hadir sesuai jam, tidak terlambat, memang merupakan jati diri kita. Kita pengen menunjukkan bagaimana diri kita sendiri, bagaimana kita cara kerja kita, bagaimana cara kita mematuhi aturan atau kesepakatan yang sudah ada. Ini yang teori atau motivasi internal yang perlu kita kembangkan. Yang 1, 2 di skip saja ya Bapak Ibu ya, karena ada embel-embelnya untuk berbuat sesuatu. Oke, kita lanjut. Ini kita skip saja. Oke, ini dia. Budaya positif itu ada lingkupannya, materinya beberapa buah. Yang pertama, budaya positif itu dipengaruhi oleh lingkungan yang positif, kemudian adanya keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, kapan terciptanya budaya positif itu? Kita mulai dari peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini kita kenal juga dengan keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas yang sudah ada, misalnya di sekolah kita ada 6 kelas. Nah, diharapkan nanti akan lahir sebagai lingkungan budaya positif. Nah, setelah lingkungannya positif, diharapkan budaya positifnya bisa berkembang dan berkelanjutan sampai waktu yang tidak dibatasi. Oke, apa itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan? Nah, dalam budaya positif ini ada dikenal dengan keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nanti kita akan kupas ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini yang contoh saya sampaikan tadi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Yang diharapkan adalah supaya kita kalau menggunakan helm bukan supaya tidak ditilang polisi, tapi untuk keselamatan kita, kesadaran diri kita, untuk keselamatan diri kita sendiri gitu. Oke, ini dia yang merupakan kesepakatan kelas contohnya. Nah, kalau dikenal dengan peraturan, ini peraturan ada datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, kalau kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid dan peduli dengan teman-teman. Nah, semua kesepakatan kelas yang ada di sini berarti menggunakan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif bukan datang tepat waktu tok saja, tapi ada mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Berarti kalau di aturan biasanya kan kita menulis membuang sampah pada tempatnya, atau biasanya kita tidak membuang sampah sembarangan, tapi dalam kesepakatan kelas kita tulis dengan menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Nah, mungkin dalam kegiatan sebelumnya kalau di aturan kelas berdoa
berdoa saja, tapi di sini dijelaskan berdoanya sebelum dan sesudah kegiatan. Kata-kata atau kalimat yang kita gunakan dalam kesepakatan kelas itu menggunakan kata yang positif. Langsung tidak ada kata tidak-tidaknya, tidak ada yang menggunakan kata tidak lagi, langsung aja kalimat yang positif. Contohnya yang di B, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, biasanya kan tidak membuli teman kita tuliskan, tapi sekarang untuk kesepakatan kelas kita buat kami murid yang peduli dengan teman. Nah, mungkin nanti ini bisa kita praktekkan dalam pembelajaran dalam kelas masing-masing untuk membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu juga bisa nanti sharing atau searching di beberapa sumber, juga sudah banyak contoh kesepakatan kelas. Nah, ini salah satu contohnya, menggunakan kalimat yang positif, tidak ada lagi kata tidak pakai kata tidak lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Nih dia yang saya masukkan tadi. Nah, peraturan itu di sini selalu mengembalikan, nih contoh di pustaka bisa, di sudut baca juga bisa, di kelas juga bisa, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bisa kita tuliskan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini luas maknanya, luas. Misalnya kalau dia ada membuang sampah di bawah mejanya atau di lacinya, berarti dia bertanggung jawab untuk membuangnya ke tempat sampah secara mandiri, secara pribadi. Kemudian kalau dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain, jadi keyakinan kelasnya kita buat menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca ini, saya bagikan nanti contoh-contoh apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelas yang kita tulis bisa menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jika peraturan dilarang, ini kan dilarang ini sama dengan tidak. Nah, ini kita ganti dengan dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya bisa guru dan siswa menjaga keselamatan, menghormati orang lain. Nah, ini bisa kita kita perbaharui kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini biasanya untuk kelas tinggi, untuk SMP dan SMA ya. Nah, berarti bisa menjaga, kami dan guru menjaga kesehatan. Nah, bisa nanti dimodifikasi kalimatnya menjadi kalimat positif. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita dihukum oleh penghargaan, nah ini dia, ada beberapa pengaruhnya, pengaruh dalam jangka panjang dan dalam jangka pendeknya juga ada kalau dihukum dan penghargaan itu. Nah, jika sekarang kan kita ada tuh kemarin membuat papan penghargaan ya Bapak Ibu ya, papan tentang budaya positif yang sudah kita lakukan, kita berikan selempang. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan penghargaan juga, tetapi karena di awal ini kita membudayakan budaya positif terlebih dahulu, baru mulai membudayakan budaya positif, makanya kita masih berikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kita kepada anak kita yang sudah menerapkan budaya positif. Nah, mudah-mudahan nanti secara beriringannya waktu, seiring berjalannya waktu, anak-anak kita ini tidak mengharapkan penghargaan sebagai duta karakter lagi untuk dalam berbuat. Nah, ini ada pengaruhnya Bapak Ibu, karena nanti ketika kita tidak kasih penghargaan, ada kalanya mereka tidak mau lagi berbudaya positif, menerapkan budaya positif tersebut. Nah, kalau kita hukum misalnya anak kita tidak sholat duha, kita hukum dia misalnya didenda misalnya uang 5.000, tapi ini dalam jangka panjangnya mungkin dia satu kali melakukan bisa membayar denda tersebut, tapi kalau beberapa kali misalnya kan tidak bawa mukena, ada beberapa kali dia tidak bawa mukena. Nah, nanti ini akan merusak hubungan kita dengan siswa, bahkan nanti dengan wali muridnya. Nah, kenapa diharapkan tidak ada hukuman dan penghargaan lagi dalam budaya positif, itu maksudnya. Nah, apa jalan keluarnya selain dihukum dan penghargaan? Nah, nanti akan kita akan mengenal namanya segitiga restitusi di akhir nanti ya Bapak Ibu ya. Ini penghargaan yang tidak efektif itu saya bacakan sedikit saja.
mengingat waktu juga. Nah, penghargaan yang tidak efektif, kenapa tidak dilarang untuk melakukan penghargaan ini, yaitu penghargaan itu sebuah benda atau peristiwa yang diinginkan. Anak-anak kita pengen mau jadi duta karakter, jadi mereka melakukanlah sikap-sikap budaya positif yang kita tentukan kemarin. Nah, jika saya mengharapkan satu penghargaan dan tidak mendapatkannya, mereka akan kecewa sekali dan berkecil hati. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, seperti anak kita ya, ada yang komentar, kok saya tidak menjadi duta karakter. Dia bertanya sama orang tuanya, berarti dia mulai kecewa dan berkecil hati karena mereka mengharapkan juga penghargaan sebagai duta karakter tersebut. Nah, ini yang diharapkan dihindari oleh penerapan budaya positif ini, yang dimana budaya positif ini dituntut memang berasal dari dirinya sendiri, dari hatinya sendiri, bukan dari embel-embel mau dihargai, dapat penghargaan, diberi hadiah seperti itu. Nah, ini salah satu akibatnya kalau kita memberikan penghargaan. Nah, mungkin selama ini kan kita udah memberikan hadiah ya Bapak Ibu ya, seperti takfiz kemarin, yang hafal sekian ayat dapat dikasih penghargaan gitu. Tetapi ini memang karena kita dari awal baru membudayakan ya, baru mencoba untuk menerapkan budaya positif, tidak apa-apa. Kalau menurut saya sih tidak apa-apa, tapi insya Allah nanti bisa kita tingkatkan lagi bagaimana usaha kita agar anak kita ini dalam berbuat atau melakukan sesuatu itu bukan mengharapkan hadiah lagi gitu, memang murni dari keinginan dirinya sendiri untuk berbuat sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati, bukan aturan lagi ya Bapak Ibu namanya, tapi kesepakatan. Oke, ini kita skip saja. Nah, ini dia dari sebuah hukuman ketika seseorang anak atau guru ketika tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan, kita berikan hukuman. Nah, sekarang hukuman itu tidak boleh lagi, diganti dengan konsekuensi. Nah, apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, contohnya anak tidak membuat PR, kita suruh dia berdiri di luar kelas misalnya, itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi bisa kita berikan dia itu menulis menambah 2 kali PR yang sudah ada, tambah soalnya. Misalnya kemarin tuh PR-nya ada 5 soal, jadi kita beri soalnya jadi 10 kayak gitu. Nah, itu kan bermanfaat. Konsekuensi itu bermanfaat bagi dia, bukan dirugikan. Kalau hukuman lebih dominan merugikan. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, bisa fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya ketika anak terlambat kita suruh lari 2 kali lapangan gitu. Tapi kalau konsekuensi bisa jadi kita suruh membaca sebuah buku nanti menceritakan kembali, seperti itu. Jadi mereka merasa tidak nyamannya itu cuman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kita suruh mereka berlari 2 kali keliling lapangan, bisa jadi nanti dia itu terlambat karena fisiknya lagi tidak enak, tidak nyaman gitu. Nah, kita suruh lagi berlari 2 kali lapangan, nanti bisa nanti akibatnya anak ini jadi tambah sakit gitu. Nah, anak kalau dihukuman itu anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau dengan konsekuensi yang kita berikan, anak bisa menjadi menghargai disiplin. Kalau hukuman itu dilakukan secara paksaan, kalau konsekuensi stimulusnya berdasarkan tanggapan. Nah, ini berkaitan dengan nanti namanya ada segitiga restitusi. Nah, ketika hukuman itu dia akan memilih sendiri nanti. Kira-kira di segitiga restitusi ya, di akhir nanti kita bicarakan. Kalau dihukum itu Pak Pasonya, beras paso membersihkan WC misalnya. Nah, kalau konsekuensi berarti kita udah ada kesepakatan dari misalnya kan ada kesepakatan kelas tadi, seandainya anak tidak datang tepat waktu, apa yang kesepakatan yang sudah kita apakan sebagai konsekuensinya, kita anak-anak tinggal menjalankan saja karena dari awal pembelajaran sudah kita sampaikan. Nah, ini salah satu contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti Bapak Ibu bisa baca, saya bagikan ini nanti slide-nya di grup ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya, nah ini
Ini Bapak Ibu saya harapkan bisa untuk raise hand ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dari kalimat yang ada ini Bapak Ibu boleh melihat raise hand untuk pertanyaan pertama, siapa yang bisa kalau ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu untuk yang pertama. Kalimat yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Boleh raise hand Bapak Ibu. Ya, silakan Yolanda. Buka mic-nya dulu Bu Yola. Matiin boleh hilang jaringan Ibu. Matiin. Oh, suaranya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tindakan guru yang pertama. Matian sih. Bapak Ibu, menurut saya hilang jaringan Ibu. Mari Ibu. Nah, konsekuensi gimana Bapak Ibu yang lain? Sudah tepat, kita tidak menyalahkan ya. Kalau walaupun ini nanti kalau salah kita tidak menyalahkan, kita coba menerapkan disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Kalaupun salah nanti bilang kurang tepat atau gimana, jangan kecian salah biku ngambuk Bu Yola. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang mau menanggapi? Itu sanksi. Kalau kecek Pak Oni sanksi kecek Pak Oni. Kalau kecek Kak Bu Yola hukuman. Ya benar Bu Yola. Ya hukuman ya. Nampak Bu Yola? Nampak Bu Yola? Tidak ada suara. Hilang jaringannya. Halo. Mati jaringan dulu ya. Ada suaranya Bu Yola? Yola? Apa Kak? Le terangga suara Kak. Lain, aku Oke, benar. Jawaban Bu Yola benar ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya itu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Benar, ini adalah merupakan sebuah hukuman. Karena kalau 100 kali bikin anak capek enggak sih kalau menulis kata itu aja ada manfaatnya enggak dari hal tersebut? Tentu tidak ada karena dia membuat anak ini akan merasa bersalah terhadap ketidakdisiplinannya terhadap sesuatu karena terlambat ke sekolah. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Pak Oni, gimana Pak Oni? Hukuman sama. Ya, sama ya. Lagi ini langsung aja kita buka slide-nya. Ini dia hukuman ya Bapak Ibu ya. Oh gitu. Dia. Hukuman itu yang tidak bermanfaat. Kalau sanksi atau konsekuensi itu dia ada manfaatnya dan tidak memberatkan kepada murid. Ndak merasa bersalah murid dan awak berikan konsekuensi tersebut. Nah, di sini yang ketiga diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak menggunakan masker. Disuruh push up. Ini merupakan konsekuensi karena push up ini bisa ini tergantung anaknya juga ya. Kalau anak laki-laki boleh nih, boleh. Tapi kalau anak perempuan nanti bisa jadi nanti hukuman. Kalau ke anak laki-laki nggak apa-apa. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini merupakan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Agak salah saya menggeser tulisannya di atas. Ini merupakan kalau mengganti kertas teman berarti merupakan
konsekuensi, karena mereka menjadi mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dilakukan. Membersihkan tumpahan air di meja merupakan konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian dikarenakan tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini sanksi atau hukuman Bapak Ibu? Diambil sepatunya, nggak boleh pakai sepatu seharian karena nggak pakai sepatu hitam. Ini hukuman ya Bapak Ibu ya. Karena bisa merugikan nanti kalau ya hukuman. Kalau kakinya nggak pakai sepatu bisa tercucuk di paku. Besok anak boleh ambil sepatu anak walaupun sudah sembahyang, sudah istirahat nggak pakai sepatu kan, tak bisa ambil Kita coba nih, kita berubah dari yang sudah kita lakukan. Mungkin ini refleksi juga untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini anak tuh berpihak kepada murid nah boleh menghukum-hukum lah istilahnya. Ayo mau itu mana disiplin positif yang ini berdasarkan teori ya Bapak Ibu, tapi setelah dilakukan teorinya itu memberikan dampak yang positif, makanya disampaikan dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berarti ini konsekuensi, bukan hukuman ya, karena ini berkaitan dengan pelajaran PJOK. Bisa jadi berlari keliling lapangan itu merupakan kegiatan pemanasan. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia, ini yang perlu kita pahami lebih dalam. Untuk menerapkan disiplin positif itu kita butuh sekali mengetahui kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi kepada siswa atau murid kita. Nah, yang pertama kebutuhannya itu adalah, ini dia, kebutuhan kesenangan. Nah, kesenangan, kemudian kebutuhan cinta kasih atau merasa disayang. Semua orang pasti pengen disayang, pengen dicinta. Pasti semua orang pengen kesenangan, pengen kebebasan, dan pengen kepenguasaan. Misalnya kita sebagai guru, kita aja guru mau kita menguasai kelas kita itu mau diapain, kelas kita menjadi apa, pasti kita ada kebutuhannya seperti itu. Nah, yang terakhir kebutuhan bertahan hidup. Nah, apa saja kebutuhan yang harus kita penuhi untuk siswa kita? Ini ada beberapa kasus nanti. Kira-kira kebutuhan apa yang harus kita penuhi dari siswa tersebut? Nah, ini dia. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa yang tidak dipenuhi sama gurunya Bapak Ibu? Bisa terbaca Bapak Ibu? Kebutuhannya ada 5 tadi: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dia suka bernyanyi dan senang menyanyi, tapi gurunya bilang tidak boleh bersenandung, menggaduh waktu menyanyi, kecewa kan. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi itu Bapak Ibu? Kebebasan. Iya, bisa kebebasan, bisa kesenangan. Karena dia suka bernyanyi, batasinya, bisanya bebas menyanyi ini bersenandung, tapi memang kenyataannya seperti itu. Anak-anak bersenandung pasti menggaduh kawan yang lain, tapi memang kayak itulah. Berarti anak tuh memang ada kebutuhannya untuk bebas dan bersenang-senang. Nah, mungkin bagaimana cara kita untuk menyampaikannya supaya tidak bersenandung dalam belajar? Bisa kita pakai segitiga restitusi nantinya. Nanti akan kita pakai kesepakatan kelas. Kita sematkan di kesepakatan kelas, siswa dan guru menghargai teman sekelas. Nah, kalau nyata gaduh, aku nyanyi itu tagaduh ndak orang lain. Kayak gitu kita menyampaikannya. Kemudian kasus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa yang tidak dipenuhi Bapak Ibu? Kasih sayang. Iya, nih Santiang Bu Putri lah. Bisa Bu Putri dari CGP mah. Kasih sayang. Ini butuh perhatian itulah Kak, ini biasanya anak kelas rendah kok harus diperhatikan. Anak kelas rendah, anak kelas tinggi pun kadang memang masih butuh juga perhatian. Nah, butuh perhatian nih, pakai jepitan rambut baru katanya. Tapi Ibu juga eksenyo.
Nanti dicari-cari ya anak-anak bapak ibu ya, gejonyo pujian seketek banyaknya. Nah, karena butuh kasih sayang. Oke, yang ketiga, aku bosan, maka masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa tuh bapak ibu? Menulisnya, mendengar ceramah se. Kebutuhan apa tuh bapak ibu? Kesenangan. Iya, kesenangan bisa ya, kesenangan sama kebebasannya juga, karena anak ini kan ada kebutuhannya masing-masing, karakter belajarnya masing-masing. Nah, ketika anak ini audio atau visual, awaknya mendengar senyo. Kalau audio tuh lain nyaman senyo mendengar awak. Kalau anak yang sukanya kinestetik tuh malehnya tidak terpenuhi kebebasannya doh. Itu dia. Selanjutnya terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan kepada teman-temanku di depan kelas, katanya. Gambarnya buruk tuh kalau awak silengnya kawan cedik lah gambarnya cawak kan. Kira-kira tuh kebutuhan apa tuh yang tidak awak penuhi kepada anak? Tidak senang jadinya doh gitu. Kebutuhan apa tuh bapak ibu? Ayo Putri, Allah nak dengar suaranya dong. Kesenangan Bisa. Bertahan hidup juga bisa ya. Bertahan hidup itu besar luas lingkupannya, karena kan bisa menjatuhkan apunyo di mata teman-teman kan, menjatuhkan maunya tuh, menjatuhkan harga dirinya lah buruknya tunjuknya kok kawan tuh malu, merasa malu dia. Yang tidak percaya diri jadinya bisu-bisu aledo. Nah, itu dia contoh beberapa kebutuhan yang sebenarnya harus kita kenali untuk siswa kita. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contoh sikapnya tadi juga sudah ada. Oke, kita lanjut. Ini mungkin posisi kontrol ini bisa Bapak Ibu baca nanti. Ada nanti di sini ada guru itu berbuat. Nah, posisinya ada guru berkata, ada yang kalau berbuat modeko kalau sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah ini dia yang 5 ini, yang warna merah ini adalah posisi kontrolnya. Kalau penghukum, kalau misalnya guru sebagai penghukum, ini dia kalau berbuatnya hardik-hardik, tunjuk-tunjuk anaknya, misal anak melakukan kesalahan, itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Nah, ketika kita ceramah saja membuat anakku merasa bersalah, kecewa mana ibu jawab, ndak sana ya Pak, ibu jawab ledo, berarti itu posisi kita membuat orang merasa bersalah. Nah, ketika posisi kita guru sebagai temannya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kita maunya posisi yang mana di sini sebagai apa? Yang paling bagus itu adalah posisinya sebagai manajer. Nah, kaitannya nanti posisi manajer ini bisa kita aplikasikan dalam segitiga restitusi nantinya. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi itu ketika saya minjam ruangan ibu kepala sekolah kemarin, mengajak anak ketika sudah melakukan salah satu kesalahan, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang saya dapatkan dari hal tersebut, anak-anak ini jadi tidak takut ketika kita sapa gitu, kita awak tegur nyoy berbuat salah, tidak takutnya dong, tidak merasa bersalah nyoy, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, posisi kontrol yang terbagus itu, yang terbaik itu adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh tindakannya ini ada semua di sini. Nah, ketika kita sebagai manajer, tugas guru atau dampak yang dilakukan yaitu bisa anak ini bisa mengevaluasi dirinya secara mandiri. Surang saya ndak perlu tekanan dari awak do itu. Jadi nyu tahu lo biko cara memperbaiki dirinya. Seperti itu kalau kita sebagai manajer. Tapi kalau kita sebagai penghukum, anak ada kemungkinan lagi untuk mengulangi kesalahan yang sama. Kalau sebagai pembuat bersalah, kontrolnya anak ini bisa merasa rendah diri. Atau kalau kita sebagai teman, awaknya bawa lalu saya bekoleh sebagai dampaknya. Wah kawan jibuk teman ibu tuh rasa bakawan saya banyak. Itu yang
yang akan terjadi jika kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai teman. Tapi yang terbaik itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana bentuk pertanyaannya nanti kita lanjutkan di segitiga restitusi. Oke, ini ada cara berbicara kepada siswa. Nah, mungkin awak salamuko, ada awak mengecek, kadang lunak se taruh, kadang kare se taruh. Nah, yang bagus itu kata-kata ada 10% untuk menyampaikan pesan yang efektif ya, ada suara 35% yang mempengaruhinya, kemudian bahasa tubuh atau nonverbal 55%. Ini teorinya. Nah, siapa di sini yang bisa mencobakan sebagai penghukum? Nah, ini dia. Sebagai penghukum, Bapak Ibu boleh rasakan baca kalimat yang merah kok, posisinya kontrolnya sebagai penghukum. Apa yang sedang kamu kerjakan? Ini nampak salah ada kok sebagai posisi penghukum. Coba Bapak Ibu. Saya yang bisa Bapak Ibu. Rasakan boleh kalimat yang warna merah. Kalau penghukum tuh tadi berang langsung wak berang. Ya. Gendong nak santai ya. Boleh raise hand Bapak Ibu. Bemi suruh Ibu, Bu. Ibu boleh juga mencoba, Bu. Kami penasaran. Ya, Vera. Ini yang sebagai penghukum coba, Bu. Apa namanya, seharusnya kalau kita sebagai guru tuh memberikan perhatian lah kepada anak. Misalnya anak kita itu butuh kasih sayang, perhatian, karena di rumah tidak ada orang yang ada di kita di sekolah ini adalah sebagai orang tua. Jadi berikanlah kasih sayang kepada anak, janganlah menghukum terus anak itu. Kalau anak itu nyoba bawa tanah buang kawang yurule, itu anak itu merasa mana itu sama menjadi perangainya. Sama ya. Jadi sekolah memberikan kasih sayang, ubah mindset awak tu, jangan cuba menyalahkan anak lagi. Jadi awak cari apa sampai tidak meminat hidup awak. Kalau kita sebagai guru seharusnya begitu. Iya. Ya, namanya itu sebab apa kata tadi si ajar antara ingat tulodo. Nah, kita yang harus memberikan contoh kepada anak-anak, baik berbicara maupun tindakan kita. Iya, nak Tera? Iya, Bu. Mantap, Bu. Ya. Bagi upload selon tuh, Ibu. Gimana, Bu? Nah, ini Bu lihat anak-anak kita ini. Nah, Ibu bukannya kelas 3. Kelas 3 itu ilham. Ilham itu dia tuh butuh perhatian itu. Kemarin ini berhalusinasi dia tuh. Katanya papanya tadi diantar oleh papa katanya. Nanti dijemput kelas oleh papa sampai nggak mau pulang dia. 30 hari nggak juga mau pulang. Sehingga diantar oleh alat pulang. Jadi anak-anak kita itu butuh kasih sayang. Cobalah berikan perhatian kepada anak kita itu. Ubahlah, jangan kita menghukum anak kita lagi. Ya. Nah, itulah yang Ibu harapkan. Marilah kita merubah pula mindset kita itu dengan kurikulum yang merdeka ini. Mari awak ubah dulu cara mengajar awak tadi. Iya, Bu. Ya, terutama kepada anak kita yang bermasalah tersebut. Janganlah terus menghukum dia. Buat berikanlah perhatian dan kasih sayang. Ibu yakin
Dengan cara seperti itu, anak itu akan mendekat kepada bapak dan ibu. Iya. Ya kira itulah ibu. Apa nanti yang terasa selama ini ibu lihat dari teman-teman ya. Apalagi Ilham kemarin itu memang sedih ibu mendengarnya. Namanya berhalusinasi, papanya datang menjemput. Iya, Bu. Ibu nak mau pulang. Ya, itu salah satu kebutuhan tadi ya, Bu ya, harus kita kenali ya, Bu ya. Ini mungkin pelajaran juga bukan buat saya sendiri. Ini memang materinya cukup padat sebenarnya, Bu. Kalau kita bahas secara intens gitu, supaya kita lebih paham. Tapi ini saya berikan yang kulit-kulitnya saja supaya mudah dimengerti, mudah diketahui dan dipahami sama teman-teman. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini kita bisa sama-sama berubah, maju ya, Bu ya, maju bersama. Makanya rasanya penting sekali ini kita sampaikan, mengingat kondisi sekolah kita saat ini gitu. Memang sangat memprihatinkan, bukan untuk di kelas tertentu saja. Di kelas saya pun ada juga ditemukan seperti itu, Bu, di kelas 2, di kelas yang lainnya juga ada gitu. Tapi memang mudah-mudahan ini jadi cambuk juga buat kita, bagaimana cara kita menghadapi siswa kita nanti. Dan kita bukan majunya sendiri saja, kita mau maju bersama untuk memajukan SD 47 secara umum. Tapi sebenarnya kita mulai dari memajukan potensi diri kita sendiri dulu sebagai pendidik. Nah, jika kita sudah mampu nanti menerapkan posisi kontrol ini sebagai manajer, ya insya Allah anak-anak kita mungkin seperti yang diharapkan sama Bu Kepala tadi, anak-anak kita jadi dekat dengan kita. Kalau dia sudah dekat, bisa potensi diri yang mereka samar-samar selama ini bisa tabah garis nyutu gitu, tidak sama-sama lagi garis nyutu. Jadi tahu kita mengarahkan dia mau kemana gitu. Karena mungkin anak-anak ini kadang mungkin takut dengan kita atau merasa tidak nyaman. Terkadang itu yang membuat mereka itu tidak mau menjalani kesepakatan yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Nah, terima kasih penguatannya Bu Emi. Sebagai kepala sekolah, harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa memenuhi harapan Ibu Kepala Sekolah kita ya. Mari kita bergerak bersama, tidak maju sendiri saja, kita saling menguatkan. Kalau ada kendala boleh kita diskusikan ya, Bu ya. Kita diskusi sama Bu Kepala boleh, sama saya juga boleh, sama Pak Oni sebagai KP juga boleh. Nanti kalau kami sebagai KP tidak tahu jawabannya, misal terbentur dengan jawaban, insya Allah nanti kita akan bicarakan dengan fasilitator yang sudah ada ya, enggak Bu Emi? Kayak gitu ya, Bu ya. Kita menyelesaikan masalah itu bersama-sama, bukan sendiri-sendiri gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke segitiga restitusi saja lagi ya Bapak Ibu. Oh ya, pas di segitiga restitusi ini terakhir materinya. Sudah jam 3 lewat 17, agak molor sedikit. Nah, segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid yang bisa memperbaiki kesalahan mereka. Nah, langkah-langkahnya ada 3 Bapak Ibu dalam segitiga restitusi ini. Secara umumnya saja saya sampaikan ya. Nah, yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya saya kemarin ketika Arkana, ini contoh ya, Arkana dia makan sambil berdiri. Ini kan kesepakatan kami di kelas 2 itu adalah makannya sambil duduk. Nah, ketika dia makan sambil berdiri itu saya tegur, validasi tindakan yang salah itu. Nah, caranya mengajukan pertanyaan. Apa pertanyaan yang saya sampaikan kemarin? Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa yang membuat Arkana Ibu V panggil? Kayak gitu. Jadi, pertama itu kita konfirmasi dulu kesalahan atau kesepakatan yang mereka langgar gitu. Jadi tadi Arkana makan sambil berjalan, Bu, kayak gitu. Nah, menanyakan baru menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini gimana? Boleh saya sampaikan seperti itu. Ibu Vera juga dulu pernah makan sambil berjalan. Jadi mereka tidak merasa dia saja yang melakukan kesalahan. Kita berusaha merekakan diri dulu, menstabilkan identitasnya. Dengan kalimat seperti ini, ibu dulu juga pernah makan sambil berdiri, atau
Arkana ndak satu-satunya orang yang melakukan kesalahan itu, ada juga kawan-kawan yang lain kayak gitu. Jadi mereka ndak merasa bersalah sendiri gitu. Oh, kira ibuku pernah lo melakukan itu yo. Jadi dia itu tidak tertekan ketika kita mengatakan kalau dia itu melakukan kesalahan. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Nah, kira-kira pertanyaan seperti ini yang saya tanyakan kemarin, kira-kira kalau arkana maka sambil berdiri itu enggak yang dianjurkan sama Nabi. Itu yang saya sampaikan, menanyakan keyakinan. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita enggak maka sambil berdiri itu enggak, Bu. Jadi usah hoak lain setelah itu. Kalau tadi arkana lah maka sambil berdiri, baca ronyo lain supaya arkana besoknya enggak melanggar lain. Yo arkana enggak maka sambil jalan deh, Bu. Kayak gitu dia menentukan jalan keluar atau pilihan solusi dari masalahnya itu. Jadi dia sendiri yang langsung menyatakan, berjanji kepada dirinya sendiri. Nah, kalau di sekolah seperti nampak deh Ibu, kalau di rumah Mbak kayak Bu Fe, kemarin saya nanyakan seperti itu. Kalau di rumah arkana usahakan besok Bu makan sambil duduk gitu. Nah, usahakan ya kita dalam proses pembelajaran kita yakinkan lagi itu menanyakan keyakinan kita, beri penguatan kepada anak itu supaya dia nanti bisa menerapkan budaya positif itu melalui bimbingan segitiga restitusi ini. Nah, tidak sebagai awak posisi yang menghukum, tidak sebagai teman, tetapi sebagai manajer. Ini dia yang menjadi puncak dari penyelesaian sebuah masalah ketika budaya positif itu belum terlaksana dengan baik. Menggunakan segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini ada 3. Nanti saya bagikan ya Bapak Ibu ya. Kalau belum paham dengan penjelasan, Bapak Ibu bisa pelajari langsung nanti dengan slide-slide ini. Oke, untuk selanjutnya kayaknya kita refleksinya langsung saja ya Bapak Ibu ya. Rencana saya tadi kalau panjang waktu kita pakai Jamboard, pakai aplikasi ya, tapi rasanya cukup makan waktu nanti. Oke, kita bacakan saja kesimpulannya. Atau ada Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan apa sih makna pembelajaran kita hari ini, kombel kita hari ini? Bisa perasaannya, bisa tentang materinya. Boleh Bapak Ibu, 1 orang saja Bapak Ibu untuk menghemat waktu. Silakan raise hand Bapak Ibu. Apa yang sudah kita pelajari, kemudian bermanfaat enggak materi yang kita bahas hari ini gitu. Atau ada pertanyaan boleh juga. Silakan Bapak Ibu. 5 menit. Nanti kalau lama pula Bapak Ibu pulang jadinya. Biasanya Pak Alanku aktif Kak Fadila Rahmania, ayo Kak. Bu Mel. Atau terlena di penampilan pemaparan atau terlalu bingung. Apa yang ditangkap saja Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu. Atau enggak Anyi satu banyak mana materinya. Iya Bapak Ibu, ini aja bacakan boleh Bapak Ibu, 1 orang saja, karena kalau nggak ada tanggapan berarti ada 2 kemungkinan, enggak paham atau enggak mendengar. Putri, Bu Mel boleh 1 orang saja. Yang menyimpulkan. Iya Bu. Jadi nampaknya Fadila Rahmania. Malu Bu, malu. Fadila Rahmania dia ada ya tuh. Hadir Bu, kata Kak Dila. Coba lah dari kesimpulan apa yang dilihat tadi.
Oh, presentasi ndak tampil Bu, di HP mungkin nak. Nampak layarnya, tampil ndak Bu Yolanda? Sebelah kiri. Telah. Dari 2, 3, dari 2. Oh iya, Bu Fadila ada dari HP mah. Nggak nampak. Nah, kalau tidak ada yang menyimpulkan, dia lah ibu yang menyimpulkan. Ya Vera? Iya Bu, boleh Bu. Masalah membuli, nak. Silakan Bu. Membuli tadi. Masalahnya lah segitiga restitusi ini lah. Kalau yang restitusi ini berarti kita itu janganlah Nggak langsung menghukum gitu Bu, langsung menggunakan pertanyaan. kalau kita menegur anak itu, kita misalnya anak yang bersalah, kalau kita menegur anak itu dari salah akibatnya dari perbuatannya tersebut. Misalnya anak makan lebih tadi, itu akibatnya apa? Lalu sebenarnya dan juga bagi adab, apalagi kita belajar di menangkap bawah. Jadi dalam adab Islam kalau makanan bergizi itu kan tidak baik. Jadi kita memberikan contoh akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Jadi Mantap Bu, super sekali Bu. Terima kasih Bu kesimpulannya. Kita jangan ikut-ikutan pula kalau ada anak kita saling membuli, kita jangan ikut pula mentertawakan anak tersebut. Mari kita bimbing anak kita dan kita arahkan apa akibatnya kalau kita sering membuli kawan. Kadang-kadang ada kan yang anak-anak itu dengan menyebut nama bapaknya apa itu yang jualan sepeda bapaknya. Jadi mari kita bawa ke agama. Keagamaan dan semuanya kita bawa keagamaan. Kalau seandainya kita bapak kita bagaimana kita jangan ikut-ikutan pula kemudian anak kita tersebut. Jadi kita sebagai ibu, marilah kita memperhatikan anak-anak kita dengan berkata yang sopan, dengan mengajak anak kita yang memperhatikan anak kita, jangan yang hebat saja yang kita perhatikan. Kalau anak kita yang sedang tersebut pakaian yang kotor, yang kita tegakkan bagaimana cara memberikan pakaian, apa pakai tempon, kita bawa juga ke agama dan kegiatan anak-anak tersebut. Kita bawa anak-anak kita akan berubah. Tapi kalau kita dari dulu memberikan yang kotor-kotor kita juga menjauh. Kasihan anak itu, dia akan jauh pula dari kita. Dengan anak yang kecil ya awak sayang. Anak yang kecil itu anak kita saja ya awak sayang. Itu bukan mendidik namanya lagi. Yang bukan atur mendidik anak kita, Pak Ibu. Anak yang pembuangan bersih tadi menjadi bersih. Anak yang pandai tadi menjadi yang tidak pertama yang tidak menyukai mata pelajaran, dia akan menjadi sekali juga kalau itu yang dia bukan untuk kalau dia berubah anak kita itu berarti bapak ibu adalah yang profesional benar-benar profesional. Yang dalam bukan yang sertifikasi, bukan yang ketua, tapi guru yang selalu yang nanti oleh anak dan dicintai oleh anak. Jadi itu berharap kita dapat ini sama-sama kita mendapatkan perubahan
untuk anak-anak didik kami daripada ya, dengan cara mendidik dia dengan penuh kasih sayang. Ya, itu saran Ibu Amira. Iya Bu. Terima kasih Bu atas kesimpulan dan harapannya juga ya. Mungkin ini harapan yang memang menjadi PR kita bersama ya Bapak Ibu ya. Sesuai yang disampaikan Ibu tadi, perlahan-lahan perubahan kita lakukan. Mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kita coba terus ya Bu ya. Coba sekali dua kali tidak juga bisa wak cubo saya taruh lambe besok insyaallah mudah-mudahan anak kita mengerti dan kita bisa menerapkan budaya positif dengan menggunakan posisi kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Nanti file ini insya Allah akan saya kirimkan di grup, bisa untuk Bapak Ibu baca-baca lagi. Kalau tidak paham nanti boleh tanyakan lagi ke saya di Japri. Mudah-mudahan nanti lebih tambah paham dan lebih mudah untuk diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan dan atas feedback yang sudah diberikan juga, kemudian kerjasamanya dalam Jimit ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadikan ladang pahala juga, dihitung sebagai pahala sama Allah, dan bisa kita terapkan dalam pendidikan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi Ibu Ermiwati atas kesempatannya, kesediaan waktunya, sudah mengizinkan saya untuk berbagi dengan teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, tolong bantu Cik Pak Alan, foto Pak Alan.